Alright guys, kita di chapter ke-8 hari ini yang mana kita akan membahas mengenai phrasing yang terakhir ya. Namanya adalah gandengan kata atau paired words. Jadi ada soal structure TOEFL itu yang cara mengerjakannya kita menemukan gandengannya, nanti berarti carikan gandengannya seperti itu. Mirip kayak the more kemarin ya di double komparatif. Cuman bedanya kalau di phrasing yang ketiga ini nanti tidak merubah bentuk kalimatnya seperti itu. Tapi kita review dulu sedikit mengenai chapter sebelumnya, oke? Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7, kita sudah belajar ke-7 kelas kata yang perlu kita ketahui. Yang mana dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sentencing sama phrasing. Nah, di sentencing kita menemukan 4 kelas kata dulu ya, teman-teman. Atau kita dulu di sentencing itu fokus ke 4 kelas kata. Yaitu kata benda atau noun, kata ganti atau pronoun, verb kata kerja, conjunction kata hubung. Nah, di kalimat fungsi masing-masing dari kelas kata ini beda-beda. Contohnya misalnya kata benda atau noun itu fungsinya sebagai subjek. Kalau nggak gitu pronoun ya, kata ganti. Kemudian kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Kemudian kalau di dalam kalimat ada lebih dari satu subjek predikat, maka kita butuh conjunction ya, teman-teman. Atau kalau ada conjunction, maka subjek predikatnya harus lebih dari satu. Terutama untuk conjunction yang selain fanboys. Kalau conjunction yang fanboys, kita cek dulu apakah dia menghubungkan dua subjek predikat atau bukan. Kemudian di sentencing itu ada juga kadang kalimatnya bentuknya unik, teman-teman. Ada dua ya, yaitu inversion sama double komparatif. Tergantung eh, tanda-tanda mana yang teman-teman temukan di soal. Apakah di sebelumnya subjek predikat ada penanda inversi, ataukah nanti teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan penanda double komparatif, yaitu the more. Seperti itu. Nah, tapi misal sudah dicek secara sentencing, entah di soal, entah di jawaban, teman-teman udah coba satu-satu masukkan, nggak ada masalah. Ternyata berarti masalahnya adalah di phrasing ya, teman-teman. Dan di phrasing yang pertama kemarin kita belajar mengenai kata sifat atau adjektif. Dan fungsi kata sifat atau adjektif cuma satu ya. Sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda. Oke, dan tempatnya ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, ia di sebelum kata bendanya. Jadi kalau teman-teman menemukan sentencing nggak ada masalah. Kemudian titik-titik itu berada di sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek. Maka itu tempatnya kata sifat. Oke. Kemudian di phrasing yang kedua kemarin kita untuk contoh adjektif dulu ya, teman-teman. Contoh pertanyaan adjektif adalah seperti ini. Jadi caranya sama ya, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah skeleton, artinya kerangka. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita cek yang alpha, di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi. Alpha nggak bisa. Karena nggak ada conjunction ya. Jadi sebenarnya kalau mau dimasukkan subjek predikat lagi bisa syaratnya harus ada conjunction. Sedangkan alpha nggak ada conjunction, di soal nggak ada conjunction. Ya sudah nggak boleh dimasukkan subjek predikat lagi. Kalau yang bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalimat tidak boleh dimasuki conjunction jika dia hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Bravo berarti nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang Charlie sama kayak yang alpha, di situ ada predikat is ya, sedangkan di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction. Charlie tidak bisa. Kalau yang delta, the itu adalah kata sifat. Jadi kalau misalkan di situ dimasukkan di sebelum kata benda di subjek itu nggak apa-apa, ataupun di objek juga nggak apa-apa. Oke, ya sudah berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the skeleton of an insect is on the outside of its body. Kerangka dari seekor serangga itu berada di luar tubuh mereka. Oke, jadi kita butuhnya kata sifat. Kemudian selain kata sifat, kita kemarin juga sudah belajar mengenai phrasing yang kedua ya, yaitu keterangan, teman-teman, atau adverb ya. Nah, adverb atau keterangan itu bisa menjelaskan predikat. Nah, tapi tempatnya nanti kita harus kenal dulu predikatnya. Apakah dia to be yang berdiri sendiri ataukah verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2, ataupun auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Nah, nanti kalau adverb menjelaskan linking verb atau mau ditambahkan ke linking verb, tempatnya di setelahnya linking verb atau di setelahnya to be itu ya, teman-teman. Kemudian kalau verb tunggal itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Dan kalau auxiliary verb, adverbnya atau keterangannya itu hanya bisa jatuh di setelah auxiliary pertama.
Jadi misalnya mau di setelah auxiliary pertama, auxiliary kedua, auxiliary ketiga, atau di setelah verbnya nggak apa-apa. Oke, yang pasti jangan ditaruh di sebelum auxiliary pertama, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas auxiliary juga ya kemarin. Jadi auxiliary itu kata kerja juga, teman-teman. Cuman dia artinya adalah kata kerja bantu. Jadi kata kerja yang fungsinya hanya bisa jadi predikat dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Jadi auxiliary ini selalu punya gandengan verb lain. Nah, auxiliary sendiri dibagi menjadi 4 keluarga besar. Yang pertama ada do, yaitu do, does, did anggotanya ya. Gandengan verbnya adalah verb 1. Kemudian yang kedua adalah to be. Nah, kalau to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Jadi anggota to be itu is, am, are, was, were, be, been, being. Dia bisa diikuti verb ing setelahnya ataupun juga verb 3. Bedanya kalau to be diikuti verb 3 itu artinya jadi pasif verbnya. Tapi kalau di auxiliary itu diikuti selain kalau to be diikuti selain verb 3 ya, misalnya to be verb ing misalnya. Nah, itu pasti aktif seperti itu karena untuk membuat kalimat pasif itu be verb 3 seperti itu. Kemudian ada have has had, caranya kita bilang sudah. Nah, have has had itu selalu diikuti verb 3 ya, tapi dia aktif teman-teman, bukan pasif. Kalau pasif to be bukan had. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada modal, anggotanya ada lumayan banyak ya. Will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather, ought to. Itu nanti gandengannya adalah verb 1. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan keterangan menjelaskan kata sifat. Nah, kata sifat kan kemarin fungsinya cuma satu, teman-teman. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, tapi kata sifat ketika menjelaskan kata benda dan nempel seperti ini bisa disempilin dengan kata keterangan karena keterangan bisa menjelaskan kata sifat, ya. Jadi kata sifatnya kata keterangannya nanti boleh di sebelumnya kata sifat yang determiner, boleh juga di antara kata sifat determiner dan deskriptif, jadi di tengah-tengah sini ya. Juga bisa di setelah kata bendanya kalau dia menjelaskan kata benda, ya. Jadinya nanti seperti ini. Oke, makanya teman-teman mungkin ada yang pernah bertanya-tanya kenapa kok subjek itu kan harusnya cuma kata benda ataupun kata ganti. Tapi biasanya panjang baru kita nemukan predikat. Karena kata bendanya itu di subjek dijelaskan dengan kata sifat dan kata sifatnya dijelaskan dengan lagi kata keterangan seperti itu. Makanya kadang jadi panjang, teman-teman. Kemudian keterangan sendiri itu juga bisa menjelaskan kata sifat yang berdiri tanpa kata benda dan tempatnya boleh di sebelum, boleh di setelahnya, tergantung jenis keterangannya ya, teman-teman. Dan yang berikutnya keterangan juga bisa menjelaskan keterangan yang lain. Oke, tempatnya tergantung jenis keterangannya. Jadi ada keterangan yang tempatnya di setelah yang dijelaskan, ada juga yang di sebelumnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah preposisi, teman-teman. Kemarin kita juga belajar mengenai preposisi ya. Preposisi ini aturannya setelahnya harus memiliki objek atau object of preposition. Oke, objeknya preposisi seperti itu kalau diartikan. Nah, objek sama entah preposisi entah kata kerja harus dibuat dari kata benda ataupun kata ganti. Ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang preposisi ini selalu diikuti kata benda untuk dirubah menjadi kata keterangan seperti itu. Dan kata keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ataupun to verb 1 ya teman-teman karena to itu juga preposition cuman dia agak unik boleh diikuti verb 1. Ketika dia menjelaskan kata lain tempatnya preposition plus noun ini adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb 1 seperti itu. Nah, untuk contoh soal mengenai keterangan ini yang pertama seperti ini ya teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu was established. Subjeknya adalah the fourth foundation. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi by. Oke. Nah, berarti di sini harus diikuti kata benda, teman-teman. Oke, kita cek ABCD yang kata benda. Yang alfa itu contribute, itu verb 1. Verb 1 fungsinya jadi predikat, alfa nggak bisa, nanti jadi pemborosan predikat. Yang bravo ada to verb 1. Nah, setelah preposisi nggak boleh diikuti to verb 1, teman-teman. Setelah preposisi nggak boleh diikuti keterangan. Harus diikutinya kata benda. Oke, berarti bravo nggak bisa.
Kalau yang Charlie contribution itu kata benda, kita tahan dulu ya, jangan buru-buru. Kalau yang delta contributing, nah itu verb ing, teman-teman. Verb ing itu bisa menjadi kata benda. Bedanya dengan kata benda asli, ya, verb ing itu boleh memiliki objek. Jadi kata benda yang dibuat dari kata kerja ya, teman-teman, namanya gerund itu, yaitu verb ing itu, dia boleh punya objek, tergantung artinya, apakah dia memang butuh objek atau tidak. Kalau memang dia artinya butuh objek, ya harus ada objeknya, seperti itu. Nah, berarti antara Charlie sama Delta, tadi yang sudah saya jelaskan bedanya ya, kalau kata benda asli tidak boleh punya objek, kalau kata benda verb ing boleh punya objek. Nah, cara menentukannya kita lihat di setelah titik-titik apakah ada objeknya atau tidak. Ternyata di setelah titik-titik ada kata benda yaitu funds, teman-teman. Ya, artinya adalah dana atau anggaran seperti itu ya. Nah, berarti di sini karena punya objek, kita carikan yang gerund. Jadi kata benda yang punya objek namanya gerund atau verb ing. Berarti ya sudah jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Kalau diartikan, Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk memajukan kesejahteraan manusia dengan cara menyumbangkan dana-dana untuk pendidikan. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah the benefit ya. Kemudian setelah is ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah provides. Nah, di belakang ada lagi conjunction, yaitu who, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah needs. Nah, berarti sentencing sudah lengkap ya. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti kita lihat di setelah titik-titik itu ada apa sih? Ternyata di setelah titik-titik itu ada kata benda lagi, teman-teman, yaitu the study. Ini tidak boleh dibiarkan tetap menjadi kata benda. Karena nanti subjeknya double, maka harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Carikan preposisi. Nah, jelas sekali. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. That's right, jawabannya yang Wah, alpha ya, karena satu-satunya preposisi di pilihan ganda hanya yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca the benefit of the study is that it provides the necessary information to anyone who needs it. Kalau diartikan keunggulan atau keuntungan dari penelitian adalah bahwa dia atau penelitian itu menyediakan informasi yang diperlukan kepada siapapun yang memerlukannya. Oke, kalau yang Bravo nggak bisa, nanti conjunction-nya 3, subjek predikatnya 3. Kalau conjunction-nya 3, subjek predikat harus 4. Bravo nggak bisa ya. Charlie juga sama, itu conjunction. Delta pun juga sama, itu juga conjunction ya, teman-teman. Oke, nice. Kita lanjut ke contoh soal terakhir mengenai keterangan ini. Caranya sama, cari predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 1 yaitu survive. Kemudian subjeknya dia gabung dengan conjunction itu ya, yaitu that. Oke, karena conjunction langsung diikuti predikat. Nah, ini adalah jenis keunikan penggunaan which, who, that yang artinya yang. Jadi which, who, that yang artinya yang itu bisa merangkap posisi sekaligus menjadi subjek. Nah, sebenarnya ini materi kita hari ke-10, tapi nggak apa-apa. Untuk contoh saja ya, sambil spoiler teman-teman. Kemudian kalau ditarik dari ke belakang lagi itu ada predikat lagi yaitu are believed. Subjeknya adalah wild eagles. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, di pilihan A, B, C, D di situ semuanya menggunakan kata kerja, teman-teman. Berarti kita cari kata kerja, karena ini kata kerjanya pasif ya, predikatnya sebelum titik-titik, maka tidak perlu objek. Kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Right? Nah, kira-kira jawabannya teman-teman yang mana? Kira-kira. Jangan takut salah dulu, teman-teman. Kalau pertimbangan teman-teman, jawabannya yang mana? B. B. Ya, that's right. Betul. Jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Nice. Kalau yang alpha, itu verb 1 fungsinya hanya bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Nanti predikatnya ada 3, sedangkan cuma ada 1 conjunction. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa ya, maksudnya nggak ada conjunction lagi. Kalau ada 3 subjek, 3 predikat, conjunctionnya harus 2.
Oke. Nah, kalau yang delta they're living yang tadi ya, gerund teman-teman, verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, kalau kita taruh di titik-titik di situ nanti fungsinya sebagai objek. Kita tidak butuh objek karena predikatnya berupa kata kerja pasif, to be verb 3. Masih ingat materi kita hari ketiga, pasif tidak boleh punya objek ya. Kecuali beberapa kata kerja yang saya tulis di folder hari ketiga itu. Jadi saya masukkan dokumen yang isinya kata kerja yang boleh punya pasif. Sorry, boleh punya objek walaupun dia pasif. Hanya dikit teman-teman ya. Tapi live ini nggak bisa dipasifkan juga ya. Intinya di situ jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca wild eagles that survive to adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Kalau diartikan elang-elang liar yang bertahan hidup hingga masa dewasanya dipercaya untuk hidup dari 20 tahun sampai 30 tahun. Seperti itu. Maksudnya dipercaya bisa hidup atau mampu hidup seperti itu ya. Oke, dari penjelasan dan contoh soal tadi dari materi kita sebelumnya, mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Silakan. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kemarin kita juga sudah belajar special word, yaitu yang pertama adalah penggunaannya very. Bedanya sama really ya, sama-sama artinya mereka sangat ya, teman-teman. Jadi artinya sama-sama sangat, tapi beda penggunaan. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke. Nah, contohnya kemarin kurang lebih yang ini ya. Jadi yang pertama really want, nggak bisa kita bilang very want karena want kata kerja. Oke, kalau yang kedua really tired boleh, very tired boleh. Kenapa? Karena tired itu adalah kata sifat, bukan kata kerja. Sedangkan very hanya tidak boleh untuk kata kerja. Kata benda juga ya sebenarnya teman-teman, karena adverb of degree ini umumnya dipakai untuk menjelaskan kata kerja seperti itu atau kata sifat. Kalau yang ketiga, really no, kita nggak bisa bilang very no karena no verb atau kata kerja ya. Yang keempat ada really exciting atau very exciting. Boleh pakai really, boleh juga pakai very karena exciting itu kata sifat, bukan kata kerja. Kemudian yang kelima, did you really believe? Nah ini really believe, bukan very believe. Ya, karena believe itu kata kerja. Hanya bisa pakai really, bukan pakai very. Seperti itu. Kemudian special word yang kedua penggunaan enough, jadi penempatannya ya teman-teman. Enough itu kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Kalau dia menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Seperti itu. Contohnya, I don't have enough money, bukan money enough. Contohnya lagi, brave enough, bukan enough brave, karena brave ini kata sifat, bukan kata benda. Maka enough-nya di setelahnya. Oke. Sama kayak contoh ketiga, good enough, bukan enough good. Karena good itu kata sifat atau adjektif ya. Dan ada tambahan lagi, enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough, adequate enough, ini dianggap pemborosan seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya special word penggunaan khusus ya, yaitu ever yang biasanya kita mengartikannya pernah. Jadi ever itu hanya bisa dipakai di kalimat yang ada superlatifnya atau yang paling. Kemudian kalimat tanya juga bisa ataupun kalimat negatif dan kalimat yang ada conjunction if-nya ya, teman-teman. Yang kita pelajari kemarin. Seperti itu. Jadi ever tidak boleh dipakai di kalimat positif biasa. Kalau mau bilang pernah di kalimat positif biasa kita bukan pakainya ever tapi pakainya once. Ya artinya sama kayak sekali seperti itu. Kemudian special word yang terakhir, nah ini sebenarnya bukan spesial ya teman-teman. Cuman ini sering menjebak karena mirip-mirip mereka. Yaitu nor, no, not, sama non. Oke. Nah, nor, no, not, sama non ini kelas katanya beda, otomatis fungsinya mereka juga berbeda-beda. Yang pertama ada nor, dia anggotanya fanboys, keluarganya conjunction ya. Kemudian no itu adalah kata sifat, penunjuk jumlah kata bendanya. Jadi no itu artinya sama dengan zero. Kemudian yang berikutnya ada not, artinya tidak atau bukan, yang termasuk ke dalam keterangan atau adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, not ini bisa menjelaskan apapun bagian kalimat, entah subjek, entah predikat, entah objek, ataupun keterangan. Seperti itu. Dan yang terakhir ada non. Non ini adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke chapter 8 ya, teman-teman, atau phrasing yang terakhir.
Di phrasing yang ketiga atau yang terakhir ini kita akan belajar mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi ada soal structure TOEFL, teman-teman, yang cara mengerjakannya cukup kita cari gandengannya. Mirip kayak the more dulu waktu kita belajar kalimat double komparatif. Bedanya kalau dulu menentukan bentuk kalimat ya, double komparatif, kalau ini tidak, hanya tambahan saja seperti itu. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu conjunction, dan conjunction yang punya gandengan itu cuma 4, teman-teman. Yaitu yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya, but also. Atau kalau nggak gitu or, kalau nggak gitu nor, dan kalau nggak gitu and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only, teman-teman. Oke, atau biasanya kalau ada not only di soal, nah harus dicarikan gandengannya yaitu but also. Also-nya tidak wajib, yang wajib but-nya ya, teman-teman. Contoh kalimatnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Nah, biasanya yang dihilangkan entah not only-nya, entah but also-nya di dalam pilihan ganda nanti ya. Kemudian berikutnya or. Or itu gandengan sebelumnya ada 2. Kalau enggak either, ya whether. Ya, teman-teman. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah tamunya seperti itu. Kemudian ada nor, itu artinya juga tidak ya. Sebelumnya biasanya ada neither, teman-teman. Atau kalau saya balik, ada neither, biasanya ada nor. Nah, contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada conjunction and. Nah, itu biasanya sebelumnya ada both. Atau kalau ada both, gandengannya adalah and ya, teman-teman. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa ngomong dan nulis bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu gandengan kata yang conjunction. Kemudian yang berikutnya gandengan kata itu diungkapan ya, teman-teman. Bukan kelas kata tapi ungkapan dari perbandingan atau comparison. Nah, perbandingan itu ada 3. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Nah, itu bisa pakai as, nanti gandengannya juga as ya, artinya sama dengan. Kemudian the same as. The same as, sama dengan. Not so as, tidak sama dengan. Seperti itu. Jadi ada 3. Oke, contoh kalimatnya adalah Katarina is not so tall as you, boleh, atau Katarina is not as tall as you juga nggak apa-apa. Right? Artinya Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Nah, untuk mengenali as yang artinya sebagai, hati-hati ya teman-teman, karena as ini sering dijadikan jebakan untuk di soal. Jadi as itu bisa artinya sebagai, dia preposition ya, setelahnya harus ada kata bendanya. Nah, kalau as yang artinya sama seperti ini, sama dengan ya, ini nanti pasti setelahnya bukan kata benda, tapi kata sifat. Atau misalkan kata keterangan. Jadi nggak ada kata bendanya. Ya. Contohnya yang ini teman-teman. As tall as you. Jadi setelah as itu ada kata sifat tall. Artinya tinggi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada would rather. Atau more ya. Artinya lebih. Atau kalau would rather artinya lebih suka atau agak lebih gitu. Gandengannya adalah than. Nah contohnya. This route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan rute satunya. Oke, jadi longer than, itu ada more than, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, terakhir ya untuk perbandingan, yaitu the most, artinya yang paling, jadi membandingkan satu dengan yang lainnya di seluruh dunia, teman-teman. Oke, yaitu the most, caranya bilang yang paling. Nanti gandengannya banyak, teman, kalau the most ya. Bisa of, bisa in, ataupun among. Seperti itu. Contohnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk gandengan kata itu di keterangan atau preposisi ya. Yang pertama ada from, gandengannya adalah to. Dari, hingga. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakalan harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Jadi from this point to the next town. Kemudian yang berikutnya ada between and, di antara A dan B. Kalau di Indonesia kita biasanya di antara A dengan B ya.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris gandengannya nggak boleh between with, nggak boleh, tapi between and. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu loh, kalau diartikan seperti itu. Kemudian ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu. Kalau nggak gitu enough, artinya cukup. Nanti gandengannya adalah to verb 1, teman-teman. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu. Atau kalau to-nya ganti enough ya, you are old enough to participate in the competition. Kamu sudah mencukupi umurnya untuk mengikuti perlombaan itu. Seperti itu. Kemudian ada so that, hati-hati teman-teman. So di sini artinya adalah sangat. That-nya artinya sehingga. Oke, contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya itu sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uang-uang saya untuk membeli es teh tadi. Kalau diartikan seperti itu. Nah, selain so that ada juga yang artinya sangat sehingga, teman-teman, yaitu such that. Bedanya dengan so yang tadi cukup diikuti kata sifat saja ya, so hot terus diikuti conjunction langsung yaitu that. Kalau such that ini, teman-teman, harus ada kata bendanya dulu baru diikuti that. Contoh, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uang-uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Jadi ada such hot weather. Ada kata benda weather dulu, baru diikuti conjunction that yang artinya sehingga. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such as. Nah ini beda arti such-nya ya. Kalau di sini such-nya artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contohnya adalah we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat-alat seperti contohnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini urutannya teman-teman. Contohnya adalah the first, the second, the third, the next, the last. Misalnya seperti itu. Nah itu kalau ada urutan itu biasanya gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Aku bakalan menjadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih gitu ya. Nah berarti dia nggak akan membuatnya sedih, maksudnya seperti itu teman-teman. Kan dia bukan orang terakhir di dunia ini, itu hanya perumpamaan saja seperti itu. Nah ini tidak perlu dihafal ya, dan yang sering keluar itu mungkin yang teman-teman sering temui di structure bagian pertama itu cuma yang conjunction sama comparison teman-teman. Yang preposition dan adverb ini sering keluar di structure bagian kedua yang kita disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat. Oke, nah ini nggak perlu dihafal, silahkan difoto dulu sama teman-teman, silahkan difoto supaya nanti ketika latihan bisa lebih gampang. Silahkan teman-teman. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain memfoto, mungkin ada pertanyaan nih sebelum kita ke contoh soal, teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal. Seperti biasa ya, cari subjek predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat. Oh, ternyata ada. Di situ yaitu verb 2 ya, yaitu wrote, teman-teman. Tarik ke belakang tidak ada subjek, dia menabrak conjunction fanboys, yaitu but also. Oke, nah sebelumnya itu subjeknya adalah author Margaret Wise Brown, tapi tetap di situ sebelum predikat wrote ada conjunction but also. Otomatis but also ini dia menghubungkan dua verb 2, teman-teman. Karena setelahnya sudah ada, sebelumnya yang belum ada. Berarti di sini kita harus carikan verb 2 juga. Ya. Nah, kemudian but also itu gandengannya adalah not only. Jadi kita carikan not only verb 2. Oke, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, ya. Nah, nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100
books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown itu tidak hanya memproduksi atau menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk rekaman lagu 21 rekaman lagu anak-anak. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat. Nah, di situ ada auxiliary verb yaitu did not grow. Artinya tidak tumbuh. Subjeknya adalah with. Oke. Nah, sebelumnya itu bukan conjunction yaitu preposition, teman-teman, itu before-nya. Karena cuma diikuti kata benda waktu saja. Itu preposisi. Kemudian, nah tapi di belakang ada predikat lagi yaitu does, ada subjeknya yaitu it. Artinya di titik-titik di situ kita butuh conjunction. Oke, dan kalau kita lihat di pilihan ganda di situ nggak ada conjunction, teman-teman. Ya, adanya adalah gandengan dari sebelum titik-titik itu. Jadi kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar inversi, di perbandingan itu ada more than, ya. Nah, more than itu setelahnya than boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi. Jadi predikat dulu baru subjek. Nah, selain more than sebenarnya ada lagi, teman-teman, yang bisa setelahnya itu diikuti subjek predikat dan subjek predikatnya juga boleh diinversi, yaitu sama dengan. Jadi as. Oke, dan kebetulan di sebelum titik-titik di situ ada as yang dia diikuti keterangan ya. Berarti di sini carikan gandengannya yaitu as yang satunya. Kelihatan sekali jawabannya adalah yang bravo, oke? Nah, nanti kalau dibaca before 8,000 before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak atau sama banyaknya dengan yang gandum tumbuh saat ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, cari predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary can dan verb-nya yaitu live ya, teman-teman. Subjeknya di tengah-tengahnya itu yaitu walking fish. Right, teman-teman? Nah, kenapa kok dibalik atau inversi? Masih ingat karena di sebelumnya ada not only itu. Jadi not only itu penanda inversi nomor 3. Kalau not only itu tempatnya di sebelumnya subjek, maka setelahnya bukan subjek predikat tapi predikat subjek. Oke, inversi materi hari ke 4, sorry teman-teman. Kemudian setelah koma itu ada subjek predikat lagi yaitu can also travel sama subjeknya they. Nah, fix di situ kita butuh conjunction ya, teman-teman. Dan di depan itu kita sudah dikasih petunjuk untuk mengisi di sini conjunction apa, yaitu not only. Masih ingat not only gandengannya tadi yang mana, teman-teman? A, B, C, D? But also. That's right, but also. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, karena di soal itu sudah ada also-nya. Di setelah titik-titik sudah ada also, maka nggak perlu ditulis but also lagi, tapi cukup ditulis but-nya, ditulis but-nya saja, seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa eh, berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Oke, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, silahkan unmute saja. Sekarang kita praktek. Kita praktekkan teori yang sudah kita belajar tadi lewat latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut benar ya teman-teman. Seperti biasa, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman ada yang bravo, bravo. Baik, semuanya ternyata menjawab bravo. Kita cek bersama ya. Oh, enggak, ada jawaban delta. Baik, kita cek bersama teman-teman.
Seperti biasa cari predikat, di situ ada auxiliary can, ya, modal. Sorry, di depan itu ada conjunction although, subjek kan ada parlemen. Nah, di setelahnya ada auxiliary can, verbnya adalah administer or enforce, sama initiate. Nah, verbnya ada dua, verb satunya ya setelah can ini. Jelas sekali untuk menghubungkan dua verb yang sama seperti ini kita butuh fan voice di titik-titik. Tapi kita cek kelengkapan kalimat dulu ya, karena sudah ada conjunction selain fan voice dan satu subjek satu predikat. Kita butuh satu subjek satu predikat lagi setelah koma. Nah, situ ada subjek lagi yaitu it, predikatnya adalah has. Sudah lengkap ya, teman-teman? Nah, yang saya bilang tadi, setelahnya auxiliary can itu ada dua verb satu, yaitu administer or enforce dengan initiate. Kalau ada dua verb satu yang sama seperti ini, yang bisa menghubungkan hanya fanboy saja. Nah, untuk mengetahui fanboys apa di sini, karena kalau kita cek di pilihan ABCD itu ada dua fanboys, Bravo sama Charlie. Nor sama N. Nah, antara Nor sama N, yang mana yang bisa jadi jawaban di titik-titik, kita cek sebelum titik-titiknya. Di situ setelahnya can ada kata neither. Gandengannya adalah nor. Ya, teman-teman. Berarti kita carikan yang nor, jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca, although Canada's parliament can neither administer or enforce laws, nor initiate policy, it has the power to make laws and vote on the allocation of funds. Kalau diartikan, meskipun parlemennya Kanada tidak bisa administer itu memberikan atau memaksakan undang-undang, atau juga tidak bisa memulai kebijakan atau membuat kebijakan gitu ya. Parlemennya Kanada itu memiliki kekuasaan untuk menyusun undang-undang. Jadi tidak bisa memaksakan tapi bisa menyusun ya. Dan menganggarkan alokasi dana atau mungkin kita nyebutnya APBN seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Kita lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman jawab Charlie. Kita cek. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Nah, sudah lengkap ya, teman-teman. Sama kayak yang sebelumnya tadi, ada dua objek. Di sini actor sama studio setting. Nah, kalau misalkan mau ada dua objek, nggak apa-apa, tapi harus ada fanboys di situ ya. Nah, sebelum titik-titik ada neither, maka gandengannya neither adalah nor. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, nanti kalau dibaca, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir seluruh pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio. Karena namanya aja dokumenter ya, teman. Berarti asli seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Good job. Lanjut ke number 6. Dicoba lagi, 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta. Kita cek bersama. Cari predikat ya, teman-teman. Di situ ada kata suggest. Subjeknya adalah the term harmony. Dan sebelumnya ada conjunction well. Oke. Kemudian setelah koma itu ada subjek it. Predikatnya adalah is applied. Oke. Kemudian sudah lengkap, teman-teman, kalimatnya. Conjunction, subjek, predikat. Nah, setelah koma itu titik-titiknya, setelah titik-titik ada or. Ya, gandengannya or itu sebelumnya kalau nggak whether ya either. Oke, kita carikan salah satu apakah whether ataukah either yang ada di pilihan ganda. Ya, yang alpha which bukan, Bravo such bukan, Charlie neither, bukan neither ya tapi either. Oke, ya, jawabannya adalah yang delta. Teman-teman, itu ada
weather di situ. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada suara yang bisa didengar atau enak didengar, harmoni tersebut atau istilah harmoni itu diaplikasikan atau dipakai ke semua kombinasi nada, entah itu konsonan ataupun disonan. Kalau diartikan seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke number 7, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya jawab bravo. Kita cek bersama ya, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada used, kemudian subjeknya the Egyptians, kemudian sudah lengkap ya, made di situ verb 3, bukan verb 2, teman-teman, karena nggak punya objek. Kalau made itu artinya membuat kalau dia aktif ya, karena di sini nggak ada objeknya, berarti dia bukan aktif tapi pasif, artinya yang dibuat. Ini verb 3. Oke, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat di setelah titik-titik ada us, yang mana gandengan sebelumnya juga harus ada us. Kelihatan sekali jawabannya adalah yang bravo. Kalau yang delta itu bonus, jangan dipilih teman-teman. Oke, sudah pasti salah. Kenapa? Karena ada predikat yang muncul di paling depan kalimat. Tidak bisa di TOEFL ya. Oke, jawabannya adalah yang bravo. Karena nanti kalau dibaca, as early as 2500 before century atau before Christ, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Uh, selama gitu ya, atau sepanjang dua, atau apa ya, bisa diartikan di juga atau ketika juga. Jadi di 2000 tahun 500 sebelum Masehi, para orang-orang Mesir itu menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu teman-teman, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat has ya teman-teman, subjeknya main. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Di setelah titik-titik itu ada kata then, gandengannya sebelumnya adalah more. Jangan dikasih the ya teman-teman, karena kalau the more nanti kita butuh satu lagi the more gandengannya. Oke, jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. Oke, jadi Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Jadi the itu dipakainya di superlatif, the most, yang paling. Seperti contohnya yang bravo di situ. Tapi kalau the most itu gandengannya bukan than. Oke, kalau than pakainya more saja. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie. Lanjut lagi ke nomor 9. Hati-hati. Di sini ada jebakan ya di pilihan ganda. Tapi nggak apa, dicoba dulu. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman.
Baik, ada jawaban delta, ada juga alfa. Baik, antara alfa atau delta kita cek ya, teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu that, predikatnya adalah is ya. Kemudian sebelum titik-titik itu ada more, sweeter itu more teman-teman. Oke, artinya lebih manis dari kata sweet. Nah, more itu gandengannya adalah than. Tapi di pilihan ganda, than itu ada dua, yang alpha dan yang delta. Bedanya yang alpha itu ada predikatnya, yang delta tidak ada. Nah, sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya setelah perbandingan itu boleh diikuti kata benda saja. Oke, tapi boleh juga diikuti subjek predikat. Nah, berarti yang delta itu sudah pasti benar. Kalau yang alfa belum tentu benar. Kenapa? Karena predikat itu macam-macam, teman-teman. Nah, kalau dilihat setelahnya dan, yang alfa itu setelahnya subjek ada predikat das. Ya, jadi kalau misalkan di setelahnya dan itu kita mau pakai auxiliary das atau predikat das, maka sebelumnya then itu harus ada verb SIS. Karena das ini auxiliary yang melebur ke verb SIS, teman-teman. Oke. Sedangkan di sebelumnya di sebelumnya titik-titik atau sebelumnya more di situ tidak ada verb SIS, adanya to be. Nah, kalau sebelumnya adanya to be, harusnya setelahnya then setelah subjek ya harus diikuti to be, teman-teman. Jadi harusnya then cane sugar is. Ini yang saya maksud dengan jebakan tadi. Ya. Berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Karena yang alfa salahnya di predikatnya, bentuk predikatnya. Sebenarnya nggak apa-apa diikuti subjek predikat, cuman bentuknya saja yang salah. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Jadi fruktosa itu sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman, nomor 10. Hati-hati di sini juga ada jebakan tapi di soal ya. Jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada jawaban bravo dan semuanya bravo. Kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada verb 2 ya, yaitu told. Karena punya objek, yaitu his family. Berarti dia verb 2. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya he. Predikatnya adalah would rather be remembered. Agak panjang ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, ini berarti phrasing. Nah, di sebelum titik-titik itu teman-teman jangan tertipu dengan kata as. As itu di situ artinya sebagai, bukan sama, ya. Sedangkan di pair words atau gandengan kata yang gandengannya as itu ketika dia diikuti kata sifat saja, nanti artinya jadi sama. Contohnya tadi ya, as prolifically as, itu kata keterangan. Atau as beautiful as. Nah, itu kata sifat, sama cantiknya dengan. Tapi kalau di situ kata benda, teacher itu artinya guru ya. Maka as itu preposisi, artinya adalah sebagai, bukan artinya sama. Berarti bukan itu penandanya. Penandanya di soal ini ada kata would rather, yang mana rather itu juga mengandung kata more, teman-teman. Oke, maka carikan gandengannya yaitu then. Oke. Nah, di pilihan ganda then ada dua antara alpha atau bravo. Nah, saya pernah bilang then ini mirip conjunction fanboys, teman-teman. Jadi mirip penggunaannya. Oke. Jadi setelahnya then sama sebelumnya then itu harus setara juga, harus ada yang sama. Kalau misalnya sebelumnya itu ada verb ing, maka kita pilih yang alpha. Kalau sebelumnya titik-titik nggak ada verb ing, kita pilihnya yang bravo. Ya. Dan memang di sebelum titik-titik kalau teman-teman lihat tidak ada verb ing sama sekali. Berarti yang alpha gugur, nggak bisa jadi jawaban. Ya. Jawabannya adalah yang bravo. Itu sebelum titik-titik ada as kata benda. Setelahnya then ada as kata benda juga. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca,
Tapi jawabannya bravo ya. Nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada atau dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai phrasing yang terakhir ya, teman-teman. Yaitu chapter ke berapa? 8. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Adalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. thank you guys. Thank you, sir. Have a great day.